Halo guys, kenalin aku Eka Putri Utami dengan NIM 2024 13 122. Dan halo juga Papa. Siapa sih Papa itu? Nah, Papa itu dosen pengampu aku guys yang bernama Mr. Fitri Kurniawan. Di sini aku menjelasin 5 kalimat yang harus dilakukan oleh perawat. Langsung aja. Kalimat yang pertama, always introduce yourself before start any procedure. Ini yang dimaksud adalah kita sebagai perawat sebelum melakukan tindakan atau prosedur sebaiknya kita memperkenalkan diri. Seperti contohnya nih, perkenalkan Bapak, saya perawat Eka yang menjaga pada pagi hari ini. Ini dengan Bapak siapa? Baik, di sini saya akan melakukan tindakan penyuntikan ya Bapak, atau apa yang lain, tindakan yang lain. Nah, di sini agar pasien tuh juga tahu siapa yang merawatnya dan juga bisa percaya kepada perawat yang merawatnya dan juga bisa merasa lebih nyaman gitu. Kalimat yang kedua, listen actively to the patient's concerns. Nah, di sini kita sebagai perawat harus mendengarkan secara aktif keluhan-keluhan dari pasien. Nah, kita juga sebagai perawat harus mendengarkan secara penuh dan fokus kepada pasien, apa yang dikeluhkan dengan pasien. Nah, di sini kita juga tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan dari pasien tersebut. Kita harus mendengarkan secara keseluruhan. Apa sih yang dikeluhkan sama pasien? Begitu, seperti pasien mengeluhkan pusing atau nyeri atau yang lain. Kita juga harus melihat mimik wajahnya atau emosi yang dikeluarkan oleh pasien atau apa sih yang sebenarnya dikeluhkan. Di sini juga agar kita bisa melakukan tindakan yang tepat untuk menangani keluhan tersebut. Kalimat yang ketiga, use simple language when explaining medical terms. Nah, di sini kita sebagai perawat seharusnya menggunakan kata-kata yang sederhana atau kalimat sederhana untuk menjelaskan istilah-istilah medis. Seperti contoh simpelnya nih, hipertensi. Nah, kan itu tekanan darah tinggi, tapi kita menjelaskannya jangan hipertensi, tetapi tekanan darah Bapak atau tensi Bapak tinggi, seperti itu. Agar pasien kita juga memahami apa yang kita bicarakan, seperti saat juga edukasi seperti itu, agar pasien tahu, ternyata yang dimaksud perawatnya tuh seperti ini, begitu. Kalimat yang keempat, show empathy through eye contact and body language. Nah, di sini kita sebagai perawat harus menunjukkan empati melalui kontak mata atau bahasa tubuh. Seperti saat pasien berbicara kepada kita atau bercerita kepada kita atau mengeluhkan keluhan pasien kepada kita, kita harus menunjukkan empati dengan kontak mata atau bahasa tubuh, seperti contohnya mengangguk atau kita gestur tubuh kita atau kontak mata kita, dan juga bisa juga itu seperti itu. Nah, itu agar pasien merasa mendapatkan feedback yang baik dan juga merasa perawatnya mendengarkan dengan baik dan juga perawatnya peduli dengan kita. Kalimat yang kelima, confirm that the patient understands your instructions. Nah, di sini kita sebagai perawat harus memastikan bahwa pasien benar-benar memahami petunjuk atau arahan dari kita. Seperti cara minum obat atau perawatan luka atau yang lain. Nah, kita bisa mengulanginya kembali perkataan atau petunjuk dari arahan kita tadi, atau tidak kita bisa menanyakan kembali ulang kepada pasien apakah Bapak atau Ibu sudah memahami petunjuk atau arahan dari kami. Nah, seperti itu, atau tidak kita bisa menyuruh pasien mengulanginya petunjuk atau arahan yang diberikan tersebut. Itu menjaga agar pasien nanti bisa melakukan perawatan atau cara minum obat yang benar di rumah, seperti itu. Terima kasih sudah nonton videonya ya. Maaf ya kalau ada kurang dan lebihnya. Saya pamit undur diri. Rampung guys, tugasku rampung.